Ya. Jadi bersuci itu kembali kepada diri kita aspeknya. Karena itu juga masuk di dalam ritus dan seremoni. Adanya ritus dan ritual atau seremoni itu hanya untuk membantu kita agar mempertebal niat dan tekad atau keyakinan atau kemantapan kita tadi. Maka di Jawa ada namanya agama, ugama, igama, nirgama itu ya. Agama itu adalah tata ritual, seremoni. Ugama itu etika. Nggih, momone salat yo ning masjid. Pomone meditasi yo nek iso di ning kamar. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, adakah hal-hal yang membatalkan meditasi karena aku tadi misalkan kayak mengeluarkan gas atau yang seperti apa gitu? Apa? Hal-hal yang membatalkan? Adakah hal-hal yang membatalkan manapun meditasi? Seperti misalkan membuat gas. Ngentut itu batal. Wilak sembahyang. Terus yang kedua, perspektif Jawa terhadap bersuci, Mas. Jadi apakah kita harus bersuci dulu sebelum manapun seperti kayak mandi besar gitu? Ya. Jadi apa yang membatalkan meditasi? Yang membatalkan meditasi tergantung kepada diri kita. Loro untu diceblek bojone, Mas, nang ngarep sing nagih utang teko, misalnya itu juga batal. Jadi ya logis-logis saya gitu. Jadi yang membatalkan ya itu. Maka perlu etika dan pengkondisian. Anda meditasi ning lampu merah ya batal. Tidak bisa itu. Lah wayahe wong ngarep nyebrang ning trotoar sampai meditasi tengah batal gitu. Nah, konsep daripada kentut itu membatalkan adalah apa? Itu sebenarnya hanya sebuah frasa, Mas. Misalkan ada jenengan nyumet dupo gitu kan. Itu kan sebenarnya konsep wewangian. Sesuatu yang wangi itu disinyalir akan mempengaruhi gelombang otak kita dari tingkatan beta menuju delta atau alfa misalnya gitu ya. Maka ada konsep dupo membantu kita agar kita lebih kusuk. Makanya nek ngentut batal, mergo nek ngentut mambu banger sampean bingung. Akhirnya kon metu kon wuduke bener ganggu sing ning andenge gitu. Karena ning andenge lagi kusuk-kusuk mbok entut ya cilaka ngale yo gitu. Karena kamu mengganggu kekusukan. Kan kira-kira gitu ya. Nah, taraf bersuci bagi orang Jawa itu sebenarnya ada di niat dan kesadaran. Karena arti bersuci itu untuk mempertebal keyakinan. Ketika Anda gelem adus kembang kan akhirnya Anda yakin bahwa aku resik kan gitu ya. Dengan keyakinannya bersih itu menjaga agar Anda tidak kemana-mana. Tingkat kemantapan Anda lebih oke. Kira-kira begitu. Tapi nek sampean gak nganggo tapi iso yakin ya ora perlu. Batal hukumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi bersuci itu kembali kepada diri kita aspeknya. Karena itu juga masuk di dalam ritus dan seremoni. Adanya ritus dan ritual atau seremoni itu hanya untuk membantu kita agar mempertebal niat dan tekad atau keyakinan atau kemantapan kita tadi. Maka di Jawa ada namanya agama, ugama, igama, nirgama itu ya. Agama itu adalah tata ritual, seremoni. Ugama itu etika. Nggih, momone salat yo ning masjid, pomone meditasi yo nek iso di ning kamar. Aja ning ngarepe lampu merah, itu kan ora di etika itu. Itu ya tetap berpotensi bisa membatalkan kan, itu logis-logis saja gitu. Terus kalau igama itu adalah keyakinan atau kemantapan. Nirgama adalah pelepasan, pencapaian. Jadi memang harus tertata dengan tepat. Nah, sekarang kita itu menjadi manusia ritus. Manusia yang hanya melekat kepada kulit. Lah, apakah kulit itu dibutuhkan? Dibutuhkan sebagaimana Anda butuh sandangan dalam hidup ini. Masa Anda mau telanjang kan gitu. Anda butuh itu, tapi bukan berarti Anda melekat di situ. Harus berhijrah. Sama, Anda butuh fisik. Karena dari fisik itu pijaan Anda pertama untuk bisa masuk ke dalam diri yang lebih dalam. Lah nek jiwa ini tidak bercokol di tubuh fisik, jiwa tidak punya tempat untuk menyembah, untuk manembah. Karena ketika sudah terlepas dari tubuh, lah piye? Wis gak iso terkoneksi. Karena tubuh ini adalah sarana prasarana agar si jiwa bisa berdialog dan terhubung dengan sang diri sejati. Sebagaimana tempat-tempat ibadah itu kan hanya sarana prasarana. Tapi ketika Anda sudah masuk kepada medan sholat, Anda melebur, sudah tidak ada tempat ibadah itu. Karena yang ada adalah Anda dan dirinya, kan gitu nek bahasa filosofisnya itu. Nah, sekarang kita hanya menjadi manusia yang terjebak di dalam unsur
syariat atau kekulitan. Apakah kekulitan itu tidak dibutuhkan? Itu fase pertama. Itu sarana prasarana. Kira-kira gitu, ya. Kan gitu ya. Mas, itu terkait gebros pada saat tahan napas, apa itu tidak membatalkan? Seperti yang tadi ya, itu bukan membatalkan, nek iso kan jangan. Orang Jawa itu tidak pernah melarang, nek iso kan jangan. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan. Lah nek jenenge wis terlanjur arep piye meneh kan itu. Tapi saya kasih tahu nek iso kan jangan. Wong itu napasnya orang mau mati kok sampean pakai kenapa? Berarti daripada sampean memaksa dan ngoyo, mending ditaker. Aku kuatku segini ya segini aja. Kan kadang wong iki kemelinti aku iso suwi kok urung tentu. Urung tentu. Dan kita tidak bisa membandingkan ukuran kita dengan yang lainnya. Wah, si dia kok iso lebih lama ya, aku enggak. Akhirnya sampean mencoba-coba. Ya ini akan melahirkan penderitaan. Karena hidupnya sibuk membandingkan dengan yang lain. Kira-kira gitu. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Siapa? Monggo, nggih. Terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Saya orang sejarah. Nggih. Kemudian sedikit mendalami fase-fase sebelum Majapahit dan sudah Majapahit sampai Majapahit runtuh. Euforia niat banyak masyarakat Indonesia yang ingin kembali ke masa lalu, artinya kejayaan-kejayaan pada zaman Majapahit itu memang disimbolkan sebuah masa kejayaan, masa yang enak, yang kita lihat sekarang ini kita ingin kembali ke sana. Saya sering mendengar kalau ini nanti dilakukan secara kolektif bersama-sama, semangat ini gitu maksudnya. Kalau tadi Mas Dudi menjelaskan, kita tidak mungkin kembali ke masa Majapahit dengan segala atribut Majapahit, saya sepakat itu. Yeah. Nah problemnya yang sekarang kita hadapi ini kan menceru keinginan bersama-sama untuk membangun kejayaan masa Majapahit di masa sekarang ini, itu kan tidak hanya di Jawa ini, Kalimantan, Sulawesi juga banyak yang berkeinginan seperti ini. Cuma problematikanya adalah jalan, Mas. Ada cerita bugon-bugon terkait dengan perjanjian antara Sabdo Palung dengan Syekh Subakir. Ini kan juga katanya cerita bugon-bugon. Setelah 500 tahun yang akan datang, nanti akan ada kebangkitan Jawa. Yang dimaksud adalah Jawa Majapahit, Jawa masa lalu. Terminologi seperti ini kira-kira bagaimana Mas Dudi? Apakah memang ini adalah fase yang pas, sudah waktunya bagi kita untuk mengulang kembali kejayaan masa lalu yang juga kita praktekkan di masa sekarang untuk menjadi Indonesia yang makmur? Demikian Mas, ada dulu. Ya, ini juga harus memetakan, juga harus pelan-pelan. Jadi kalau kita ngomong soal kejayaan, tanya ulang kepada diri Anda, kalau mental kita saja masih kayak gini, apa yang mau Anda tuntut dari kejayaan itu sendiri? Tidak mungkin. Itu kan akhirnya hanya menjadi euforia. Itu satu yang harus kita pahami. Makanya kan kita harus nyicil. Saya sendiri kalau mengajarkan sesuatu itu sebenarnya harus rasional dulu. Kok nek kegedean gugon Tuhan, Pak. Ujung-ujungnya delusi. Ketika kita berada dalam mental delusi, kita tidak justru membangun mental yang kasunyatan, mental yang dibangun di dalam imajinasi tok. Akhirnya apa? Ego engkel-engkelan, aku ngerasa putune iki, kowe putune kuwi, kamu sikutan tok. Lah kalau mental ini seperti ini terus, bagaimana kejayaan yang ada harapan terjadi? Jelas tidak akan mungkin terjadi. Karena sesuatu di masa depan tergantung masa sekarang cetak birunya. Nah, sekarang yang harus kita pertimbangkan, apakah momen 500 tahun itu adalah sebuah ramalan? Bagi saya ramalan itu bisa dikodifikasi menjadi sumpah. Jenengan mau tak ramalnya santai Pak, tahun ngarep rezekinya lancar. Anda meyakini itu terjadi. Padahal asin aku ngomong sembarangan, gitu misalnya gitu. Mungkin karena pada waktu itu secara kolektif, saking ngesak nih para empu zaman dulu, resi zaman dulu, aduh, mesake semua rakyat dan saudara-saudaraku mengalami kehilangan harapan. Akhir seorang empu itu mengambil meditasi manekung untuk menguatkan mereka. Tenang weh, engkau bakal bangkit 500 tahun kas. Akhirnya orang-orang kan bangkit nih, meyakini. Nah keyakinan itu akhirnya tertanam. Sugesti memori itu secara kolektif. Satu uang menyumbangkan satu sugesti, nek secara banyak tertanam memorinya di tanah ini. Ya akhirnya 500 tahun tenan kan gitu. Karena orang mengakses memorinya. Gitu.
Masuk ora kira-kira? Nah, akhirnya kira-kira ini terjadi toh? Kira-kira ini terjadi. Terjadi mulai muncul orang sudah ya jenuh dengan fase-fase kekulitan, ritus-ritus, hanya agama-agama kan wis mangkel nih. Sing agama ya padha wae terlampau di syariatnya, sing kejawen padha wae. Akhirnya bisnis abu rampe kayak gitu kan, abu rampe itu dilekati, iku sakel kudu enek, cok bakal itu isinya harus ini. Padha wae itu. Nah, akhirnya pada waktu itu kita sekarang ngunduh memori yang ditanamkan bersama-sama dan diyakini secara massal itu tadi. Akhirnya sekarang terjadi karena wis dipercaya sejak 500 tahun itu. Nah, daripada sekarang Anda itu membangun sesuatu yang membuat Anda down, makanya kan selalu optimis. Kata-kata kita itu sekarang harus berhati-hati karena kita akan membuat potensi di kedepannya. Makanya nek saiki enek wong ketok atine rada cedhok ya dikuati, Pak. Karena dengan dia meyakini, dia juga akan menarik sesuatu sesuai keyakinan dia. Dan itu kalau secara kolektif kan iso bareng-bareng. Nah, sekarang terjadi di era ini, memori yang disumpahkan itu terjadi pada waktu itu. Nah, mungkin kita ini sebagai orang yang pernah berada di zaman itu. Akhirnya kehadiran kita menarik itu. Kira-kira itu nggak? Oh, akhirnya jenengan belajar sejarah. Apakah sebuah membangun kejayaan itu tidak ada dinamika peliknya? Ya pasti ada, Pak. Lah kita jangan terjebak dengan euforia bahwa nek zaman kuwi iki menak tok. Manusia sekarang itu senangnya manusia instan. Ngerti nggih? Akhir zaman saiki dihapusi. Panganan itu jadi Indomie. Akhirnya hidupnya ya instan ketika makan Indomie karena senengnya sing instan. Padahal Jawa itu manusia laku, manusia proses. Dan kehidupan sendiri itu adalah prasarana sarana untuk berproses. Gitu ya. Nah, pada waktu itu kenapa Anda hanya melihat sesuatu ketika sudah jaya? Coba digali dinamika apa yang terjadi. Zamanku ya mesti Mahapati Gajah Mada ya nangis, ya apa ya pasti ada. Cuma kan orang pernah sedetail itu diceritakan. Karena bagi orang Jawa sesuatu yang buruk itu wadi, nah iso dideliki. Karena kalau terlalu banyak diungkapkan itu juga tidak baik. Karena bisa ngendoni angen-angennya orang. Akhirnya ketika mau melangkah orang itu akhirnya down, ragu-ragu. Maka wadi itu disembunyikan. Keburukan itu suatu ketika harus disembunyikan. Kalau memang harus terbuka, biar terbuka sendiri pada waktunya. Kira-kira begitu. Oke? Oke ya? Jadi lanjutkan ketika Anda belajar sejarah, dilanjutkan. Oke? Ada yang bertanya lagi? Monggo. Pak, tanya Pak, mungkin teko. Mas Tujung pernah menyebutkan kita harus balik ke pikiran-pikiran sekecil. Sementara di sisi lain kita harus melepaskan, yaitu apa? Iya. Oke, terima kasih. Di sisi lain melepaskan, di sisi lain mengumpulkan. Betul. Arti kata mengumpulkan itu mengumpulkan sesuatu yang sudah keluar. Ya, itu sebenarnya untuk keseimbangan sirkulasi. Podo nek jenengan maem lho ya. Ada maem juga ada tinja. Nah, kita ini saklek. Kadang ngumpul tok gak gelem ngelepaskan. Akhirnya sirkulasi ini gak jalan, Pak, ritmenya. Padahal di dalam diri kita juga masih mengandung memori-memori yang harus dilepaskan. Untuk diganti yang baru, kan gitu toh. Nah, ketika ya ini terus mbok tumpuk terus sementara di dalam yang sudah tidak digunakan saja masih Anda simpan, betapa hancurnya tubuh kita, memori kita ini kapasitasnya. Anda itu punya kapasitas sendiri-sendiri untuk menampung percikan karma Anda itu. Dan ini mbok iseni terus tanpa Anda keluarkan, pecah memori itu. Akhirnya kolaps, menjadi apa? Ketidakseimbangan lagi, kekeruwetan lagi, kekacauan lagi. Maka konsepnya orang Jawa itu berlatih sadar itu untuk meritmeskan sirkulasi. Biar cakra manggilingan tuh lakunya benar-benar berputar. Dan ketika kita berputar dengan ritmis, jagat ini juga ikut mengikuti perputaran itu tadi, karena tercermin di luar diri kita. Kira-kira gitu. Nah, ketika kita melepaskan, berarti kita menyediakan sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, sebagaimana tinja atau air kencing. Nah, ketika kita mengakses mengumpulkan, kita menyerap sesuatu yang mungkin saat ini kita butuhkan, gitu saja. Jadi mlebu metu. Yang gelar, yang kempel, yang gulung, yang gelar, gitu kan. Jadi seperti mana Anda masuk, keluar. Dan gerakan apa saja itu Anda amati begitu. Ini dijenengne gerakan lanang wadon. Keluar masuk. Kalau ada yang mau masuk, ya harus ada yang keluar.
Bahasa netok tidak ada suruh kali keluar ya jelas bom. Gitu. Anda mesti ruwet, aduh. Saya sok mikir kan pakai. Kira-kira gitu nggih. Ya. Ada lagi? Tanya, monggo. Ada lagi? Pak Budi mungkin? Engkau teko omah akhirnya aku mah ora teko kan. Ya ini yang tak saya namakan Jawa itu way of life, ya ini Jawa. Apapun saja saya tidak berani meyakinkan atau membataskan bahwa itu paling benar, paling pasti, tidak bisa. Anda rekso sendiri. Mungkin Anda sudah mengalami apa yang saya katakan, tapi urung naik sing jelaskan kan, urung bisa mengartikulasi. Akhirnya nah iki. Terus delok YouTube, ulah iki sebenarnya. Kira-kira gitu nggih. Ya mungkin ada orang yang sudah mengalami tapi urung iso menjelaskan. Itu akhirnya kondisi dia juga tidak nyambung gitu. Akhirnya ketika antara bahasa pengalaman rasa dan bahasa pikiran sudah sinkron, nah ini juga keselarasan, keseimbangan. Ada sejarah apa? Sejarah umum? Saya sejarah kuno. Sejarah kuno? Ya, sejarah kuno. Berarti bisa nerjemah kitab. Sejarah kuno. Dulu mempelajari prasasti. Prasasti. Arkeolog berarti? Awalnya arkeolog. Nah, salah satu bukti kekayaan kita itu ya candi itu tadi.